Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana min ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar mutalil jalal. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina munfiqina wal-mustaghfirina bi'ilal ashar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullah wal malaikatahu wa rasul rahiman ampu abrahim abdraka ala kaumin qati'ir rahim ala ramadana falam yaghfir lahu ala abwabihi falam yadkhulahu jannah. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah bahwa sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kearifan, dan kebijaksanaan dalam rangka menjalani hidup ini yang selalu kita minta bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Syukur yang kedua, insya Allah kita sampai kepada bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Karena bulan Ramadan itu merupakan bulan yang suci, tempat kita beribadah untuk penghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang sampai ke titik darah penghabisan untuk kepentingan umatnya. Yang diperuntukkan adalah agar umat itu kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Profesor Ridwan Nurdin, kemudian Bapak Kekemenag, kemudian Ketua MVU, kemudian Bapak Hamdan selaku Ketua DKM, dan Bapak Muslim selaku Kepala Dinas Syariat Islam, dan Bapak Penasehat ataupun Pengarah Bupati yaitu Pak Rasidin yang telah berhadir, dan kemudian yang saya hormati, saya banggakan Bapak Imam yang telah mengimami kita berserta naib imam, dan saudara-saudaraku kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Bahwa dalam menghadapi bulan Ramadan ini, malaikat dan Rasulullah sering kecewa bila masih ada di antara kita yang disebutkan ilal kaum qati'ur rahim, yang belum menyambung silaturahmi dalam keadaan yang sudah terputus. Menghadapi bulan Ramadan, bahwa segala sesuatu yang terkait dengan kemanusiaan, yang terkait dengan persaudaraan, sebelum menghadapi bulan Ramadan ini, kita sambung silaturahim. Menyambung silaturahim sebelum Ramadan ini, apa yang bisa kita berikan? Pembicaraan manis, kata-kata yang lebah lembut, dan malahan kata Rasulullah, kita bisa membawa sesuatu kepada saudara kita yang menurut kita dengan saudara kita itu belum tersambung silaturahim yang pernah terputus.
Maka Rasulullah menyebutkan bahwa sambunglah silaturahim itu dengan orang yang memutuskan hubungan dengan silman qata'an, bahwa sambung silaturahim itu dengan saudara yang pernah memutuskan hubungan itu. Kenapa? Karena kalau Imam Syafi'i kita ingat mengatakan bahwa kosongkan ataupun hapuskan goresan luka hati yang pernah mungkin di antara saudara kita yang masih tergores. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, ibadahmu walaupun sebesar gunung, tapi kalau silaturahimmu masih ada yang terputus belum kamu sambung, ibadah itu tidak bisa membawamu ke surga. Maka saya teringat apa yang disampaikan Bapak Profesor Ridwan Nurdin mungkin puluhan tahun yang lalu, di saat beliau menjadi khatib Hari Raya Idul Fitri di Bener Meriah. Dia mengatakan bahwa nolkan segala sesuatu. Dan kalimat itu mungkin berhari-hari kalau temu dengan kawan, kalau ada pembicaraan yang tidak pas, kita sudah nol, zero, bahwa nolkan. Maka menghadapi bulan Ramadan ini, nolkan kebencian, nolkan kedengkian, nolkan segala sesuatu, supaya menghadapi bulan Ramadan itu betul-betul kita dengan hati yang suci. Kemudian Rasulullah, malaikat kecewa kalau menghadapi bulan Ramadan itu kita tidak mendapat penghapusan dosa dari Allah. Bulan Ramadan itu adalah tempat menghapus dosa. Allah itu berkasih sayang. Bulan Ramadan itu melebihi. Bulan Ramadan itu adalah seperti 1000 bulan kita melaksanakan ibadah. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddamat min dzambi. Bahwa siapa yang melaksanakan bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, maka dihapuskan dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Saya sudah lihat di beberapa buku dan bacaan-bacaan, saya mencari dosa apa yang dihapuskan. Semua dosa, dosa besar, dosa kecil, kecuali musyrik kepada Allah. Maka bulan Ramadan, insya Allah kita sampai kepada titik itu, kita akan mendapatkan satu rahmat, satu nikmat, bahwa dosa kita akan terhapus, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Saya pikir semua kita berburu untuk menghapus dosa itu, dan semua kita berburu untuk bersih dan suci. Dan akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, rahiman amfu abrahim abdraka ala ramadhani mustaghfiri. Artinya, alangkah ruginya seorang yang pada sampai bulan Ramadan itu tidak terhapus dosanya. Karena begitu kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka kita upayakan agar dosa kita terhapus di bulan Ramadan itu, dan kita menjadi orang yang menang pada saat Idul Fitri, dan kita terus beribadah sampai di luar Idul Fitri dengan baik. Yang keempat, bahwa rahiman ampu abrahim abdraka, Rasulullah itu kecewa dan malaikat itu kecewa kalau masih hidup kedua bapak kita tidak bisa masuk surga pada bulan Ramadan itu. Orang tua kita masih hidup tapi kita tidak menemukan surga. Berarti apa? Orang tua itu adalah jalan ke surga. Maka orang tua itu tidak pernah meminta kepada kita. Kita sudah merasakan selaku orang tua, pasti tidak kita pernah minta kepada anak kita.
paling yang kita minta adalah win julenku aku, paling-paling itu. Kalau uang tidak pernah kita minta, kalau uang orang tua tidak pernah meminta, tapi kalau sekali kita kasih walaupun 50.000, diciumnya ke mulutnya, diciumnya uang itu. Walaupun kita sudah mungkin beribu kali memberikan uang kepada anak kita, tapi kita menerima uang atau kita memberi uang kepada anak kita, tapi kita tidak pernah meminta kepada seorang anak. Paling-paling orang tua beristilah. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Bapak Hamdan, ketua DKM kita, dan sudah lama itu. Beliau makan bersama orang tua, mungkin sayur dengan bandang. Tapi apa kata orang tua itu? Orang tua beliau adalah pendakwah Pak Abu Jaki, pendakwah di Aceh Tengah dan pendakwah Bener Meriah, dan selalu menjadi khatib. Apa kata Pak Hamdan? Saya kuat kali ingatan saya hal-hal begitu. Makan dengan sayur dan bandang. Sana keti bandang ni geremu pire. Kenapa bandang ini tidak mupire, tidak bertelur? Maknanya dia mau minta pire, telur ikan pada lain waktu. Menurut Pak Hamdan, dia beri terus terasa. Dia beli pire itu keesokan harinya. Dipesankan orang tua itu makan. Dan dia makan sangat lahap. Dia tidak pernah langsung beliin kopi pire nongwin, beliin kopi nong bawal, enggak. Kalau dia mau minta beli baju, dia menyontohkan. Aman Polan itu cantik kali berbaju, memakai baju. Maknanya dia mau meminta baju baru. Maunya dia mau meminta baju kepada kita. Kita harus peka. Maka Rasulullah menghendaki pada bulan Ramadan ini, kamu ajaklah orang tuamu untuk tinggal di rumahmu. Kamu ajaklah saudaramu untuk berbuka puasa bersama. Ama, ini pasani rumahku pediama berbuka, rumahku pediama tarik di rumah. Itu merupakan anjuran Rasulullah. Ajaklah orang tua kita untuk tinggal di rumah kita bulan Ramadan. Tapi orang tua kita mengerti juga keadaan kita. Paling kurang jawabannya, nanti ini win, aku yumah pedi, uruminamu. Pada saat itu kita harus peka. Antarkan bukaan puasanya yang enak. Antarkan makanan yang enak. Dan kemudian kita paling sering melewati anak, melewati ibu dan orang tua kita. Kesana kemari kita pergi. Kata orang tua kita, kusim lekowin, kemana kamu win? Mau beli baju ni kumpuni buni. Pian setel ngebeli ko. Ngara 5 setel mak, ngara 5 setel ini, 1 setel lagi tidak muat. Itulah yang saya bolak-balik membeli ke pasar. Dalam hati ibu kita, dalam hati bapak kita. Ara kedenong beli saraupuh kerung tadi. Adakah dia beli saya 1 pakaian saja? Kalau sudah itu pertanyaan dalam hati seorang ibu, maka kita tidak akan, kalau bahasa Gayo, tidak akan mudah rezeki kita. Dan kemudian mesin kerpi harapmu, kata orang Gayo. Maknanya kita mengawali kebencian, mengawali ketidakbaikan dengan orang tua. Sekali-sekali waktu kita harus mengajak. Ama ini entah kita ku gede, menuna anakku ada rezekiku sedikit. Pilihlah. Ibu memilih baju yang bagus, ibu memilih pakaian yang bagus. Saya pikir tidaklah terlalu berat untuk melaksanakan itu. Mudah-mudahan pada tahun ini kita akan mengajak orang tua kita. Ibu, bapak, ayo kita ke pasar. Pilihlah baju yang bagus. Kenapa untuk cucu kita, untuk cucunya, untuk anak kita? Kita bawa ke pasar berkali-kali kalau pakaian itu tidak muat. Win, pilih kurnya sisi galak nanti punya sana. Karena mungkin kita ada uang. Tetapi ibu dan bapak kita
tidak pernah kita ajak atau jarang kita ajak. Maka kalaulah dapat kita lakukan itu semua, maka sebelum Ramadan ini nolkan semua persoalan dengan saudara kita, dengan sahabat kita, kemudian berupayalah kita masuk ke dalam surga, masih hidup orang tua kita, dan kita berupaya terhapus dosa kita pada bulan Ramadan ini, agar kita menghadapi hari akhirat kelak dan menghadapi panggilan Allah, kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Selamat melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua kita bermakna dalam kehidupan ini. Dan mohon maaf bila ada hal yang saya sampaikan tidak berkenan di hati saudaraku, di hati sahabatku, di hati semua teman-temanku. Mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.